Drop it. Hai, welcome back to Sarjana Otaku. Seperti yang sudah kita lihat pada Boruto episode ke-12 kemarin, Sumire yang 100% kita duga adalah pemilik monster Nue dan orang di balik topeng misterius tersebut kenyataannya memang benar. Dan pada Boruto episode ke-13 ini sudah diperlihatkan jika faktanya Sumire adalah dalang di balik kekacauan desa Konoha dan orang yang berada di balik topeng misterius tersebut serta orang yang mengendalikan monster Nue. Oke, seperti yang sama-sama kita lihat, pada Boruto episode ke-13 ini, kita diberikan kejelasan tentang cakra misterius yang membangkitkan monster Nue. Dan orang yang mengendalikannya adalah Sumire Kake. Dalam menjalankan misinya, Sumire berakting sangat sempurna, menjadi seseorang yang berlawanan dengan sifat aslinya, yaitu seorang yang pendendam. Dan dalam episode ke-13 kali ini, merupakan beberapa pembahasan mengenai alasan balas dendam Sumire, putri mantan anggota NE, kepada Konoha, dan fakta menarik di episode ke-13. Yang kelima, Shigaraki Tanuki. Shigaraki Tanuki ternyata adalah ayah dari Sumire Kake. Dia merupakan seorang ilmuwan berbakat dan pengikut setia Danzo Shimura. Sebenarnya dia adalah otak di balik rencana untuk mengembangkan senjata baru dengan menggunakan sel Hashirama. Bahkan ia merupakan orang yang telah memberikan kebencian kepada Sumire untuk Konoha. Ia berharap Sumire mewujudkan harapannya untuk melakukan balas dendamnya kepada Konoha. Dan karena hal itulah, Sumire menjadi orang yang sangat mendendam atas perlakuan kepada kedua orang tuanya. Dan bahkan Mitsuki mengatakan jika dirinya hanya pandai berakting demi kesuksesan misinya untuk menghancurkan desa Konoha. Yang keempat, Sai dan Mitsuki. Sebenarnya orang yang berhasil mengidentifikasi cakra misterius tersebut adalah Sai, yang mana ia dahulunya juga merupakan mantan anggota Anbu dari NE dan orang kepercayaan Danzo Shimura. Bahkan Sai sangat berpengaruh dalam menangani masalah ini. Dan pada episode ke-13 ini diperlihatkan jika Sai lah orang yang menemukan siapa sebenarnya dalang dibalik cakra misterius yang meresahkan warga Konoha. Ia menemukan bahwa seseorang yang bernama Shigaraki Tanuki sebagai otak dibalik rencana untuk mengembangkan senjata baru dengan sel Hashirama. Dan ia menyebutkan nama proyek tersebut adalah Gozu Tenno. Dan selain itu, Sai adalah salah satu orang selain Mitsuki yang akhirnya mengetahui identitas pelaku sebenarnya, yaitu Sumire Kake. Dan sedangkan Mitsuki, sebenarnya ia sudah mengetahuinya lebih awal. Ia bahkan lebih dahulu mengetahui jika ketua kelas adalah pelakunya. Bahkan dengan hebatnya, pada saat scene ketika Mitsuki mengunjungi Sumire di rumah sakit, sebenarnya saat itu Mitsuki sudah menanamkan alat pelacak untuk Sumire. Dan dari sini kita sudah melihat jika Mitsuki bukanlah shinobi biasa. Ia memiliki kemampuan yang sangat tinggi bahkan pada saat usianya sekarang ini. Yang ketiga, kemunculan Kakashi. Pada episode ke-13 ini, fakta menarik lainnya yaitu kemunculan Hokage ke-6 Hatake Kakashi. Dan kenapa alasan Kakashi muncul dan ikut campur menangani kasus ini adalah ia merasa jika dirinya dan mantan pemimpin Anbune Danzo Shimura dihubungkan oleh sebuah takdir. Dan faktanya, Kakashi pada saat penelitiannya dalam mencari jejak Danzo Shimura, ia dikagetkan dengan warisan Danzo, yaitu Gozu Tenno. Dan seperti yang kita tahu, Kakashi adalah shinobi jenius yang kepintarannya melebihi Shikamaru. Ia dengan analisanya mengatakan jika Gozu Tenno tertanam di dalam tubuh Sumire Kake. Dan menurutnya Sumire adalah gerbang di mana Nue bisa dipanggil. Yang kedua, balas dendam Sumire. Nah, pada episode ke-13 ini kita diperlihatkan dengan sejelas-jelasnya bagaimana Sumire melakukan balas dendam kepada Konoha. Pada saat scene di mana ketika ia dilumpuhkan oleh Sai, Sumire mengeluarkan senjata pamungkasnya yaitu monster Nue, yang mana nantinya ia akan meledakkan dan membuat desa Konoha bisa hancur. Dan ketika ia berhadapan dengan Boruto dan Mitsuki, ia mengatakan secara langsung jika itu semua demi memberikan cakra kepada Nue dan menghancurkan desa Konoha. Bahkan ia tidak peduli dengan teman-temannya, karena balas dendam itulah alasannya lahir di dunia ini dan alasan kenapa ia hidup sampai sekarang. Bahkan ia juga mengatakan jika dari awal dirinya adalah untuk balas dendam. Yang pertama, munculnya monster Nue. Nah, inilah inti dari episode ke-13 ini tentang kemunculan monster Nue yang dimiliki oleh Sumire Kake. Setelah Gozu Tenno telah dipanggil melalui cakra yang terkumpul, Sumire Kake akhirnya memanggil monster tersebut. Dan bahkan monster Nue tersebut memiliki ukurannya setara dengan Kyuubi. Monster tersebut memiliki kepala seperti monyet dan bertubuh tanuki atau anjing rakun, berkaki macan, serta berekor ular. Bahkan kekuatan monster tersebut sangat mengerikan.
Dan meskipun bagian ekornya telah dipotong oleh Kakashi menggunakan jutsu petir miliknya, akan tetapi banyak ekor-ekor baru yang tumbuh. Namun pada peristiwa tersebut ada sebuah kejutan, yang mana mungkin adalah sebuah Jikukan Ninjutsu. Dan pada saat itu pula, monster Mue hilang ditelan oleh dimensi tersebut. Dan misteri baru muncul, apakah dimensi tersebut adalah sebuah Jikukan Ninjutsu baru yang dibangkitkan oleh Boruto, atau bahkan Sumire yang telah mengambil kesempatan karena bersentuhan langsung dengan Boruto dan bisa memanfaatkan cakranya untuk menjadikan Mue menjadi sempurna dengan cara mengambil cakranya sendiri. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai alasan balas dendam Sumire, putri mantan anggota NE, kepada Konoha, dan fakta menarik di episode ke-13. Oke, sekian pembahasan video kali ini. Jika kalian merasa suka, silahkan like, comment, and subscribe, dan share video ini untuk selalu mendukung channel Sarjana Otaku. 困ったやー困ったやー困った人を助けるぞ死んじゃう人を助けるぞ